Kalau menolak empiris, tapi nyatanya Hegel ini terinspirasi dari René Descartes dengan Immanuel Kant gitu, yang menyatukan kedua-duanya. Ini harus diselesaikan ini, nggak bisa. Biar saya ketika di jalan pulang itu nggak kepikiran. Cek. Iya. Dari saya mencoba menanggapi ya. Apakah memang Hegel ini menolak empiris? Sebetulnya memang pemikiran awalnya Hegel itu memang menolak empiris gitu kan. Dia bahkan mengkritik mentah-mentah pemikirannya John Locke dan kawan-kawannya. Namun setelah dia itu berkontemplasi baru dia itu bukan malah menolak gitu kan. Namun dia ketika dia berkontemplasi terkait dengan karena dia merasa kurang, itu sudah sebenarnya saya menunggu kelanjutan yang disampaikan oleh Firman gitu kan, bahwasanya dunia ini yang selalu berevolusi gitu kan, dunia yang selalu dinamis, itu merupakan suatu munculnya suatu teori dialektika yang dari Hegel ini gitu kan. Yakni penyatuan antara realitas dan kenyataan itu merupakan kebenaran. Kenyataan itu merupakan rasionalitas gitu kan. Rasionalitas itu merupakan kenyataan gitu. Itu kalau nggak salah ketika dia itu berada di mana ya? Waktu kepemimpinannya Napoleon itu intinya di sana, sehingga dia itu menciptakan suatu teori berupa dialektika ini. Jadi pada intinya Hegel memang awalnya ketika dia itu dipengaruhi oleh Kant, dia memang menolak gitu kan, menolak empiris gitu kan, menolak empiris. Namun kan sudah disampaikan tadi oleh pemantik dan juga oleh Firman gitu kan, hanya saja dia tidak melanjutkan gitu kan. Dia mandek di salah satu sejarahnya gitu kan. Jadi dia berkontemplasi terkait dengan budaya, dengan agama dan lain semacamnya, sehingga muncul teori dialektika ini gitu kan. Itu sih yang saya pahami dari sejarahnya Hegel. Jadi bukan menolak empiris gitu kan. Dia menyatukan antara rasional dan empiris menjadi sintesis gitu kan. Sintesis yang baru gitu. Ada yang menarik nih kalau seperti itu, Mas. Apa bedanya sintesis dari Hegel dan kritisisme dari Kant itu kan? Kenapa kok kalau emang menyatukan antara rasionalis sama empiris, itu kan kritisisme yang dibawa oleh Kant. Lah terus bedanya sama yang dibawakan oleh Hegel, kalau emang sedemikian itu seperti apa bedanya? Cek. Berbicara latar belakang dari seorang tokoh Hegel ya, antara dia seorang rasionalis atau empiris kayak gitu ya, sudah ditentukan tadi atau dipaparkan bahwa perjalanan Hegel itu kan dari, walaupun dia seorang rasionalis, cuma tidak memungkiri dari empiris. Kan kayak gitu tadi perjalanannya. Lantas apakah dia seorang kritisisme? Kan ya. Pertama ya teman-teman, kritisisme itu beda. Kalau Hegel itu lebih condong pada rasional. Kenapa? Karena teori dialektikanya yang menjadi corak dari argumen filosofisnya itu bisa diklaim atau disebut dengan cara kognisi spekulatif. Jadi menyangkut ide, menyangkut pola pikir saja. Sedangkan kalau kritisisme Kant itu kan hanya bagaimana dia mengambil suatu kesimpulan dengan memadukan di antara rasionalisme dan empirisme. Kalau punya Hegel enggak harus seperti itu, enggak harus empiris atau rasionalis, enggak.
intinya ada sesuatu definisi atau informasi yang berseberangan itu hanya digali dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih canggih lagi, artinya yang lebih luas. Lah kenapa muncul dialektika? Kalau kita lihat flashback sejarah Plato misal, itu dialektika punya Plato itu kan di mana seseorang itu berdialog di antara keduanya, tanya jawab, misal Sofwan sama Akbar, itu dialektika. Nah kalau punya Hegel hampir mirip dengan itu, tapi juga dimodifikasi lebih canggih lagi, di mana sesuatu yang sengaja diberseberangkan itu hanya untuk menggali yang lebih luas lagi, yang lebih dalam lagi, entah itu mau perdebatan persoalan empiris maupun rasionalis. Itu yang membuat berbeda gitu daripada aliran kritisisme baik Immanuel Kant dan sebagainya. Kemudian apa lagi tadi yang kita diskusikan? Nah, teologi Hegel itu ada filsafat ruh ya, epistemologi tentang ruh oleh Hegel, pernah juga menyinggung persoalan itu. Intinya kalau punya Hegel itu cara bermain untuk mengambil suatu kesimpulan, cara pola kita untuk mengambil satu kesimpulan. Nah, yang tidak dikunci entah itu kebenaran atau kesalahan enggak. Yang penting selama itu informasi terkuak lebih luas lagi, itu adalah corak dari epistemologi yang diberikan oleh Hegel. Misal, apakah ruh itu ada atau enggak? Terus diperdebatkan oleh dua orang A dan B. Itu ukurannya nanti bukan persoalan benar atau salah, enggak. Ukurannya adalah bagaimana informasi itu semakin terkuak. Terus kayak gitu. Misal dalam seri logika, dalam aktual hari ini, pernyataan apa itu yang kemarin rame di media sosial? Kemenak ya, antara adzan dan gonggongan anjing gitu kan ya. Itu hanya didialogkan, diperdebatkan untuk mengambil satu kesimpulan yang lebih luas itu. Entar benar atau salah itu bukan, kita tidak ke situ, nanti itu ada di pada kesimpulan akhir di dalam suatu. Yang pertama yang terpenting adalah pola logikanya dulu. Misal, apakah benar, misalnya, apakah benar seorang menak menyandingkan azan dengan dengan gonggongan anjing, apakah benar gitu kan? Kita cek aja, kita menggunakan data, sedangkan dalam wawancaranya misal gak menyebut azan sama sekali kayak gitu kan ya. Tapi persepsi yang oleh masyarakat yang selama itu keluar dari toa masjid itu pasti azan kan kayak gitu. Itu kan persepsi, jadi pandangan dua yang berbeda. Nah, ada argumen nanti kalau kita pakai punya Hegel ya diperdebatkan saja. Apakah benar argumen psikologisnya di antara menak dan yang kontra terhadap menak, Roy Suryo ya. Kalau di Madura ini nanti menyangkut metode ya. Kalau di Madura misal, toa masjid itu gak selamanya mengeluarkan azan kan kayak gitu. Tapi juga kadang mengeluarkan sekarang jam 3 apa tahajud kayak gitu kan ya. Ya, tidak semuanya azan. Nah, sedangkan argumen psikologisnya Roy Suryo, mungkin dia hidup di pertengahan kota ya, di Jogja misal, kalau yang Soratoa ya azan kayak gitu kan. Dan ini kan terus nanti diperdebatkan sintesisnya bagaimana. Lah itu menguak nanti. Itu kan gitu logika cara berpikirnya. Kalau menggunakan punya Hegel, nah baru jelas. Dari antara A dan B sama-sama memiliki argumen psikologis. Nah,
mau dilarikan ke logika itu ya harus menggunakan metode seperti itu, tidak bicara pengalaman seseorang, sudah tidak berbicara kultur dari seseorang tersebut. Terkait juga apa tadi itu metafisika gitu kan, teologi dari Hegel ya. Ada titik kerancuan di dalam logika ketika kemudian berbicara metafisik menggunakan metode masing-masing gitu. Jadi harus ada sesuatu yang memang disepakati. Mau kayak punya Hegel misal, terserah, yang penting keluarkan. Mas Ariel punya pengalaman spiritual berbeda dengan Sofan semua. Yang Mas Ariel mempercayai adanya Tuhan, yang Sofan misal dia ragu-ragu terhadap tentang Tuhan misal. Lah, itu didialogkan saja, diperdebatkan, dikeluarkan argumentasinya, kemudian nanti menghasilkan suatu sintesis ataupun kesimpulan yang lebih canggih lagi. Ternyata, misal nanti kesimpulannya ternyata Tuhan ada, Tuhan itu diyakini ada sewaktu-waktu dia dalam kondisi seperti A misal, dan diyakini ragu-ragu adanya sewaktu-waktu dia dalam situasi kondisi B misal. Kan kayak gitu. Kan lebih canggih, lebih luas lagi. Itu sebenarnya konsep dari dialektika Hegel dalam kita berargumen logis ya. Jadi tidak perlu kita benturkan secara berat, enggak. Yang penting informasinya. Yang terpenting informasinya. Kalau misal Sofan bilang gula itu manis, cuman tentu kadang ada orang mengatakan tidak semua gula yang manis, atau bahan zat lain pun bisa juga manis. Kan informasinya setelah dibenturkan, oh ternyata nggak semua gula, kan ada. Berarti ada informasi baru yang kita ambil misal dari hal seperti itu. Itu di Hegel. Memang susah nanti ketika bicara dialektika kemudian dibenturkan dengan argumen psikologis tadi. Semua memiliki pengalaman berbeda, misal kultur atau keyakinan dan kepercayaan masing-masing, itu susah. Nah, cuma kita teman-teman ya gak bisa kemudian atau apa namanya kekeh dengan harus rasional terus, enggak. Itu yang dimaksud Hegel. Kenapa? Karena terkadang ada suatu hal yang kita tidak dapat ukur dari rasional, dan tidak selamanya ukuran dari empiris itu menunjukkan suatu realitas. Empiris misal, apa ini ekstrajos ya, minuman ekstrajos. Secara empiris air cuman, dan air itu warnanya jernih, kok tiba-tiba menjadi kuning kayak gitu. Nah, kita kan tidak bisa itu mengatakan air murni itu secara empiris, maka harus menggunakan rasional. Oh, ternyata setelah berpadu dengan yang namanya ekstrajos, kan ada pola rasionalnya, ada fungsi rasional yang kemudian bermain di situ, di pola-pola pengambilan kesimpulan. Ya, itu sih dari sedikit dari saya, mungkin nanti didiskusikan lebih lanjut ya tentang Hegel, dialektiks Hegel. Saya masih menimbulkan keresahan. Mungkin ini masih terkait dengan metafisik. Terlebih saya ingin memandang kepada tokoh Indonesia sebenarnya yang dia juga mengimpor pemikirannya Hegel, yaitu Tan Malaka gitu, tentang dialektikanya. Ya, dia juga memandang tentang bagaimana realitas Indonesia sewaktu itu gitu. Bahwa salah satu kutipannya itu, bangsa Indonesia tidak akan pernah maju
ketika rakyatnya masih berpikiran secara gaib atau logika mistik gitu. Tidak akan pernah maju. Nah ini sedangkan waktu itu pun sebelum Tan Malaka lahir atau menurut saat ini pun Indonesia ini kan agama agamis yang pasti mengiyakan sesuatu yang gaib kan gitu. Termasuk Tan Malaka pun kan juga seorang yang agamis gitu. Ini juga terkadang bagi saya menimbulkan sebuah kerancuan apa makna gaib itu sendiri gitu. Sehingga menimbulkan pernyataan bangsa Indonesia tidak akan pernah maju jika ia masih menggunakan cara pola pikir yang mistik atau gaib gitu, logika yang gaib. Iya, mitos-mitos. Cuman kan memakai kata gaib ini kan di luar agama-agama, di luar kepercayaan apa itu? Ya seperti animisme dan agama-agama kuno itu kan juga termasuk dalam ruang lingkup gaib kan gitu. Yaitu apa? Sehingga rasionalisme yang dimaksud dalam hal ini yaitu metafisik ini menjadi penafsiran yang rancu gitu. Nah, sehingga saya kira juga harus dikembalikan bagaimana Hegel dalam diskusi hari ini Hegel itu memandang hal itu bagaimana gitu menurut pandangan filsafatnya Hegel. Yang menarik dari Mas Aril atau menjadi kegelisahan dan keresahannya tentang istilah gaib ya. Seperti ucapan Tan Malaka tadi bahwa bangsa ini gak mungkin besar selama masyarakatnya itu berpikiran gaib ya, kayak gitu. Dialektika Plato itu lemah karena tidak menyentuh sama sekali, kata Hegel itu tidak menyentuh sekali perihal gaib itu. Hanya dialog saja dari kritik Hegel terhadap Plato. Dialektika Hegel itu enggak, dia menyentuh pada hal-hal yang juga metafisik. Apa yang dimaksud dengan metafisik menurut Hegel atau gaib itu adalah skeptisisme ataupun ketiadaan. Misal kayak gini, kita boleh meragukan bahwa manusia itu berakal misal. Kan akal itu hal yang gaib. Kita boleh meragukan. Nah, kalau dialektika Plato itu tidak menyentuh ke situ. Apakah benar manusia itu berakal atau tidak? Jadi hanya dialognya sekedar, tidak dalam. Kalau punya Hegel itu juga mencakupi atau mengikuti alur dari suatu objek yang ingin dibahas, sekalipun dia hal yang abstrak ataupun gaib. Hal yang menjadi skeptisisme atau keraguan di dalam kita dan ketiadaan misal yang tidak bisa dapat diraba oleh indrawi, itu kan ketiadaan ya, kekosongan. Itu juga menjadi bahasan di dalam menguak misteri ataupun informasinya. Jadi memahami gaib itu harus sesuatu yang ketiadaan lah, atau membuat kita skeptis ya. Karena bersangkut pautnya kan dengan argumen psikologi saja, keyakinan. Sofan meyakini bahwa ada Tuhan itu dia argumen hanya menggunakan argumen psikologi saja sesuai dengan didikan dia sejak kecil, kemudian penanaman informasi dari eksternal kan kayak gitu, tidak benar-benar melihat Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah setiap hal yang gaib itu harus tidak dapat diraba oleh indrawi atau tidak bisa dibuktikan secara empiris? Selama ini kita bicara cuman misal positivistik ya, positivisme ya. Di luar empiris itu adalah metafisik misal. Jadi ide akal itu metafisik ya.
Ada yang berargumen kan seperti itu. Ada yang berargumen enggak. Oh enggak, rasional tuh enggak abstrak, enggak metafisik. Dia dapat dibuktikan dengan buah dari suatu pikiran. Misal saya bisa berpikir karena saya bisa bicara. Jadi bicaranya itu adalah mewakili dari apa pikiran saya. Kan ada yang berargumen seperti itu dalam kaum rasionalis misal. Nah, mudah memahami gaib kalau cuma pandangan Hegel ya ketiadaan dan atau hal sesuatu yang diragukan itu gaib. Kalau kita percaya cuma sudah ini teh, ya udah kita kan sepakat teh. Seandainya ini teh, ini gelasnya teh tadi dan gelasnya kosong misal. Tehnya kosong sudah habis kan gaib kan? Ketiadaan masih diragukan. Masa iya ya, enggak ini tadi susu soda, oh enggak ini kopi, kan kayak gitu kan. Jadi itu yang disebut dengan metafisik dari pandangan Hegel. Intinya sesuatu yang kita ragukan dan atau ketiadaan lah, itu adalah gaib. Terkait pendapatan Melaka lah, masalah tafsirnya, saya bangsa yang besar itu tidak bangsa itu tidak akan maju gitu ya Mas ya, selama rakyatnya itu masih berpikir gaib. Menafsir hal seperti itu dalam konteks kalau di Indonesia itu berarti konteks kritik terhadap keagamaan yang selalu saja membahas perihal teologis misal, tidak membahas secara humanis bagaimana muamalahnya, mungkin kayak gitu kondisi dulu. Jadi pembicaraannya adalah transendental terus, tapi tidak berbicara bagaimana kalau gempa bumi itu diakibatkan dari pohon-pohon yang ditebang sehingga akar-akar pohon itu tidak lagi menguatkan bumi misal. Tidak ke situ. Itu kalau saya boleh nafsirkan ucapan Tan Malaka ya seperti kayak sekarang kita hanya menggoreng persoalan agama terus. Iya kan? Persoalan adan apa? Anjing menggonggong, saling saling apa namanya? Serang, pro kontra. Dan hal seperti itu seharusnya sebagai masyarakat tidak perlu kita bahas. Itu adalah keyakinan masing-masing. Argumen psikologisnya kalau mau dibawa ke logika jangan seperti itu, ada di pengadilan. Kan tertolak, laporan tertolak, ini dilapor balik, ini lapor balik, semua kayak gitu. Ya, gak mungkin maju bangsanya. Dan perihalannya adalah urusan Tuhan diurus. Kan keyakinan seperti itu seakan-akan menjadi titisan Tuhan terbaru misal. Kan iya kan? Gak bisa kita kemudian ini kalau secara aktual membawa ucapan Tan Malaka. Kita memang memiliki budaya seperti itu hari ini. Jadi perihal kalau saya boleh katakan over religious, kita terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama. Itu kalau boleh saya katakan. Kenapa? Sehingga kita lupa teknologi, lupa sains, lupa sebagainya kayak gitu. Iya, kalau boleh saya 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir mengamati kondisi Indonesia ya seperti itu. Wajar. Kalau Tan Malaka mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kita seharusnya Indonesia membawa visi perdamaian dunia misal. Yang diharapkan dengan adanya invasi militer Rusia dan Ukraina ya harus mundur Indonesia. Karena kenapa? Rakyatnya sendiri belum damai. Kan ya? Kan rakyatnya sendiri perihal kecil pun. Sehingga dialektika Hegel diterapkan di Indonesia susah. Kita nggak mau semua berpegang pada argumen psikologisnya, pengalamannya masing-masing. Yang kata saya, kayak gini kan. Ada yang menyandingkan. Coba kita sekarang kaji dengan logika misal yang aktual itu pernyataan
Gus Yakut, apakah benar walaupun seorang Roy Suryo, walaupun seorang ahli telematika, dia menyandingkan kata azan dan anjing gitu. Kita gunakan dialektika secara logika misal. Kan logika itu hanya tutur kata saja. Kita edisi logika ini adalah tutur kata. Kita logika itu gak berbicara bagaimana isi pikiran kita, enggak, tapi apa yang ingin kita bicarakan. Kalau berbicara apa yang kita pikirkan itu sudah ada filsafat. Kalau logika itu apa yang kita bicarakan, Cok. Kenapa? Karena dianggap bicara adalah wakil dari pola pikir. Kayak gitu. Jadi yang pro dan kontra ya silakan aja. Diskusikan secara tepat. Tidak harus kemudian menyimpulkan masing-masing. Tidak. Misal kayak gitu. Nah, pernah juga di Indonesia misalnya, karena over religiusnya, ada seorang ustadz yang pernah mengaku mimpi ketemu Nabi Muhammad yang kemudian diperkarakannya. Kan itu hal abstrak, ketiadaan. Kalau mimpinya gak salah gitu, tapi pengkhususan dirinya yang membuat akan mengakui supaya orang mengakui dia adalah suci dianggap kebohongan kan. Bisa aja kan, logika kan berbicara tentang apa yang keluar dari mulut kita atau apa yang keluar dari pola pikir kita, bukan bagaimana ya, cuma makanya ada metodenya sebagai koreksi dari pembicaraan kita. Kalau saya boleh mengatakan, saya katakan misal Indonesia tidak akan maju sampai 2045 misal. Nah, logika mengorek pembicaraan saya itu. Jadi kok bisa Aang itu menyatakan seperti ini, maju apa definisinya, ini gimana bla 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 bla. Kayak gitu. Jadi gaib tuh ya hal yang diskeptiskan dan ketiadaan. Tuh kalau pandangan saya yang memahami Hegel memandang suatu metafisik. Dari sepanjang sejarah filsafat, metafisik itu selalu berlawanan dengan skeptis, dengan keraguan. Kan iya. Itu Mas Aril ya. Kemudian ditanya, gimana respon Hegel terhadap metafisik? Cara merespon jika hal itu sesuatu yang keraguan dan ketiadaan misal, yang membuat ragu. Gimana cara respon Hegel terhadap gaib? Cara meresponnya gimana? Kita boleh ragu terhadap sesuatu yang gaib. Cuma kita kan ada jalan lain untuk menanggapi keraguan itu. Biasa. Rumus Hegel, akal manusia itu selalu akan kontradiksi. Selalu akan kontradiksi. Akal manusia, pola pikir saya dengan firman akan selalu kontradiksi. Pola pikir saya dengan sifat akan selalu berawal dari kontradiksi. Maka kan ada tesis, ada antitesis. Karena rumusnya pandangan Hegel ya seperti itu terkait pola pikir manusia akan selalu kontradiksi. Kalau terhadap hal yang gaib selalu bersanding dengan keraguan, skeptisisme. Nah, bagaimana Hegel menanggapi mencari jalan lain ketika misal Sofan ragu terhadap hal yang gaib? Gak usah jauh-jauh, misal hantu ya. Kalau kita dari kecil ada gendruwo, kuntilanak, belum pernah ketemu, tapi karena sudah tertanam cerita-cerita, kisah-kisah seperti itu,
Dan ada di titik di mana Sofwan tidak meyakini itu, ragu gitu. Nah, bagaimana pandangan Hegel ketika kita berhadapan dengan atau kita skeptis terhadap apa yang pernah diyakini oleh kita? Cara mencari argumennya itu gimana? Mari kita diskusikan ya. Misal kita ragu terhadap sesuatu yang pernah kita yakini, misal jalan yang harus kita ambil itu apa? Kalau pakai punya Hegel lah, atau punya pandangan lain tidak masalah. Itu gimana? Sofwan dia orang yang mempercayai genderuwo misal, karena sejak kecil diceritain genderuwo, kuntilanak. Tiba-tiba ada masa Sofwan sejak dia kuliah menolak cerita itu, kan orang yakin, kan tentu dia ragu terhadap pengetahuan yang pernah ia yakini. Dah itu tentu nanti solusinya gimana? Kalau punya Hegel kan caranya bagaimana? Tentu pasti ada jalan-jalan untuk menguak kesimpulan lain dari keraguan itu. Mungkin gini ya. Memang mengenai seputar metafisik itu bukan kajian yang baru lagi gitu. Memang sejak abad 17-an itu Hegel pernah ditanya mengenai perihal metafisik itu. Di sini saya bacakan. Permasalahan mengenai metafisika pernah menjadi bahan perdebatan yang sangat hangat pada abad 17-an. Utamanya John Locke sebagai pelopor empirisme yang mengatakan bahwa metafisik adalah sesuatu yang tidak mungkin. Metafisik itu membuat suatu klaim yang meliputi keseluruhan realitas sebagai satu atau banyak, material atau mental, permanen atau dalam perubahan terus-menerus. Pernyataan tersebut menurut John Locke tidak dapat menjawab pertanyaan para ahli empiris. Bagaimana semua itu dapat diketahui dan berdasarkan pengamatan apa atau data manakah pernyataan tersebut? Dapat pula dimunculkan pernyataan yang paling mendasar. Apakah pemikiran manusia juga dilengkapi perjalanan metafisika sebagai realitas total atau sampai di mana batasan pemikiran manusia? Jadi contohnya gini, saya berikan contoh kayak mengenai kasus apa ya, gejala alam kayak gempa bumi. Mungkin para saintik yang paham, yang mendahulukan rasional itu, gempa bumi itu terjadi karena proses penggeseran lempeng-lempeng di tektonik yang ada di dalam bumi. Nah, namun hal itu terus ditanyakan. Lalu siapa yang mengendalikan lempeng tektonik itu sebenarnya? Itu kan masih belum ada jawaban yang pasti, kecuali berdasarkan agama-agama yang kita yakini secara bersama gitu. Tapi mengenai metafisik saya keluar dari konteks Hegel. Yang saya ketahui dalam Islam, iya, saya akan menjelaskan. Saya ketahui dalam konsep Islam itu ada 5 ilmu yang perlu diketahui sebagai seorang Muslim gitu. Yang pertama itu ada irhash. Irhash itu adalah sebuah pengetahuan yang diberikan kepada bakal calon nabi. Seperti contohnya yang dijelaskan di dalam surah Al-Kahfi, yang dimana Nabi Musa itu berguru kepada Nabi Khidir. Iya, yang suruh membunuh anak kecil. Apa maksudnya dari itu? Kan Nabi Musa kebingungan. Itu kan sama halnya dengan ya metafisik, tapi ini konteksnya dalam Islam ya gitu. Ternyata setelah ditelusuri peristiwa disuruh membunuh anak kecil itu untuk nantinya ternyata jawabannya gini. Ternyata ketika anak kecil itu sudah besar, dibiarkan besar dan tidak dibunuh, maka anak kecil itu akan menjadi pengikut Dajjal gitu. Itu. Yang kedua kan dalam Islam itu ada apa namanya?
mukjizat. Nah, kan kalau yang irhas itu diberikan kepada bakal calon nabi, namun mukjizat ini diberikan kepada para nabi. Ya, seperti kekuatan-kekuatan supranatural yang mungkinnya kita ketahui dalam sejarah gitu. Dan yang ketiga itu ada karomah, dan yang keempat inayah. Dan yang kelima itu ada istidraj. Itu yang seputar pemahaman tentang mengkaji tentang metafisik gitu. Itu sih Saang. Mungkin dari teman-teman ada yang memiliki jawaban. Kayak gini Mas Nanang ya. Kalau punya pertanyaan itu kan sederhana sebenarnya. Untuk memastikan bahwa kita benar-benar paham terhadap dialektika Hegel. Tuh. Kan ada 3 momen dialektika Hegel itu. Pertama itu tesis ya. Itu kan tesis itu momen pertama. Jadi momen pemahaman atau yang dipahami lah, pemahaman atau kepastian ya dari konsep tesis. Kemudian ada momen kontradiktif, kayak Sofwan dia tidak mempercayai terhadap hantu genderuwo, itu kan momen kontradiktif. Jadi sudah rasionalnya dia sudah naik pada tahap rasionalnya, sudah tidak mempercayai hal itu karena gak masuk akal misal, sesuai dengan cara berpikir kita sebagai manusia. Tentu ada momen 3 itu momen spekulatif. Di Hegel, di momen ketiga yang disebut dengan sintesis, itu sudah tidak ada lagi keraguan, sudah tidak ada lagi hal-hal yang gaib, ketiadaan. Jadi itu sudah diyakini gitu, sudah ada, sudah sampai ada muncul lagi hal yang kontradiktif. Itu kan muter kalau punya Hegel kan kayak gitu. Pemahaman, kemudian antitesis, kemudian sintesis, kemudian kembali lagi sintesis itu pada akhirnya menjadi tesis. Terus muter kayak gini, muter-muter. Kan kayak gitu. Nah, tentu di dalam proses kita menuju, saya misal sudah lama tidak mempercayai segitiga gitu. Segitiga apa kalau kapal yang masuk ke dalam itu Bermuda itu kan sudah gak lama gak percaya hal itu. Bisa jadi karena mengandung magnet yang lebih tinggi misal, tarikan magnetnya sehingga masuk ke dalam, tidak harus segitiga Bermuda karena dikait-kaitkan dengan gaib. Nah itu kan momen kontradiksi saya. Tentu saya dalam mesti mencari cara bagaimana mencari kesimpulannya di sintesisnya itu sekat dari menuju sintesis tuh tentu kan banyak cara lain. Gimana? Terus Hegel kan, apakah Hegel sampai ke sana? Terkadang orang berpindah agama itu kan karena skeptis. Setelah dia memasuki pada momen kontradiksi, misal ada yang masuk Islam, ada yang masuk Hindu, ada yang masuk Kristen, pindah-pindah agama kayak gitu kan sudah mengalami momen kontradiksi. Kayak gitu. Jadi kan pasti ada hal cara lain. Sampai kapan? Gak usah jauh-jauh kayak gini. Siapa namanya itu ya? Saya lupa itu. Misal A itu meyakini adanya Tuhan misal. Itu momen pertama karena dia menerima tesis bahwa adanya Tuhan. Kemudian B
pada momen kedua dia kontradiksi, sudah mulai mempertanyakan seperti apa Tuhan misal, ya kan ya. Akhirnya dia menemukanlah memasuki agama tertentu, misal Buddha, Tuhannya kan tampak secara empiris, patung itu kan ya, atau ya itulah tampak kan secara empiris. Oh ini Tuhan kata si A, oh ini Tuhan. Sampai kapan sintesis tentang yang dia tampakkan itu, yang dia lihat secara indrawi akan menjadi apa kan dia menjadi tesis nanti kan. Setelah menjadi tesis kan, setelah menjadi kesimpulan kan menjadi tesis, jadi informasi sehingga diyakini oleh banyak orang. Di masa-masa ini mau kontradiksi lagi, makanya kan ada orang sekarang pindah agama A, besok B, besok balik lagi ke A, kan ada yang kayak gitu kan, muter-muter. Misal awal mu'allaf, kemudian apa, masuk lagi mu'allaf lagi, kan ada yang kayak gitu kan. Ada yang awalnya muslimah gitu, pakai apa, cadar lepas kayak gitu kan sudah ada pengetahuan lain. Kata Hegel kan untuk mencari sesuatu yang lebih canggih lagi, terus pengetahuan baru lagi, terus kan kayak gitulah. Tentu itu banyak menuai, sebenarnya gampang. Ya menunggu, mungkin menunggu informasi yang lebih baru lagi. Mungkin kayak gitu. Kalau sekarang Sofwan percaya Tuhan, setelah dia tidak mempercayai, sampai kapan dia masuk pada momen kontradiksi lagi untuk tidak meyakini atau ragu terhadap kepercayaan itu atau kepengetahuannya itu? Ya kan menunggu ada informasi baru ya. Sintesis tidak harus kan, sintesis akan menjadi tesis kembali kan. Sofwan bilang ke siapa namanya, ke Firman, di perdamaian Rusia dan Ukraina sudah tidak bisa lagi dicapai selama tidak mendapat berkah Tuhan misal. Kemudian kata Firman, oh enggak, dia akan tercapai selama dia negosiasi di antara keduanya. Kali itu kan momen nanunya Firman kan, momen kontradiksinya, baru masuk pada momen ketiga, spekulasi, mengambil kesimpulan dari keduanya. Ternyata bisa damai, bisa disepakati, mendapat berkat Tuhan, kemudian negosiasi. Tidak kan langsung menjadi pengetahuan baru kan dua-duanya. Ini kan sudah menjadi tesis. Oh enggak ada lagi, harus tidak boleh ikut campur NATO misalnya, terus kayak itu canggih lagi. Jadi kan muter kata saya. Ya perihal tadi dijawab secara Islam, saya tidak mau terlalu dalam itu. Apa ilbas apa itu kan terlalu abstrak kan Le. Jadi kita agak tahu proses bagaimana Tuhan menyampaikan informasi sebelum menjadi nabi kan. Dan kita pun tidak tahu tanda-tanda orang itu mau diangkat nabi kan, tidak tahu. Jadi nggak bisa didiskusikan kan. Iya, kita nggak tahu kalau tanda-tanda menjadi presiden bisa selama dia daftar ke pemilu, ke KPU sebagai pilpres ya bisa. Oh ini calon presiden. Kalau calon nabi semua insya Allah daftar kepada Tuhan untuk diangkat posisinya sebagai nabi. Semuanya kan, siapa yang nggak pengen jadi nabi ya kan ya. Kalau dalam Islam lah kan nabi maksum kan, diampuni dosanya, dan siapa yang nggak ingin jadi nabi kayak gitu. Jadi rebutan. Cuma kan tanda-tanda untuk siapa yang calon nabi kan nggak ada sampai sekarang, nggak terdetek. PAI belum mendetek itu. Iya. Kalau tanda-tanda wali, iya ada. Cuma la khaufun alaihim wa la hum yahzanun misal, diambil dari peti Al-Quran, ya kan.
Ya dia tidak punya rasa takut, juga selalu bahagia hidupnya misal. Tidak ada rasa khawatir sama sekali. Itu sedikit-sedikit tanda wali ya. Tapi kalau tanda-tanda nabi susah. Enggak ada mesti. Dan tidak menutup kemungkinan kita bisa juga menjadi calon posisinya itu ada di seperti nabi kan kayak gitu. Bukan rasul. Kalau rasul kan diyakini oleh umat Islam kan Nabi Muhammad kayak gitu. Ini bicara Islam, tapi kalau nabi bisa jadi kayak Nabi Khidir kan masih banyak nabi-nabi yang masih hidup misal. Cuma kita nggak bisa mendetek hal itu kan argumen psikologis, argumen yang kita yakini, argumen kepercayaan. Sekarang kita bicara hal yang tampak secara aktual. Kan kayak gitu. Misal misal kita sekarang mau mendiskusikan perihal Rusia dan Ukraina misal, kan kita harus menggunakan dialektika, tidak bisa mengandalkan informasi-informasi yang diberikan oleh netizen. Karena mereka pun juga sedang berbondong-bondong untuk saling memberitakan hal baik, hal buruknya sudah kontrak. Maka fungsi kita belajar dialektika kan di situ. Masa benar? Apakah benar sikap Rusia? Apakah benar sikap Ukraina? Nah itu ada dialektika yang kemudian yang misal yang Rusia dengan alasan argumen yang kuat secara logis harus menghancurkan Ukraina karena akan menjadikan negara boneka NATO misal, karena ancaman terhadap Rusia nanti kan harus dihancurkan, sedangkan kata yang Ukraina harus mempertahankan dengan pro terhadap Eropa, kan perlu dialektika seperti itu. Itu mungkin dari saya ya. Mungkin saya ingin memberikan contoh ya Mas Aang terhadap bagaimana kita kayak tadi Mas Sopan agak percaya terhadap hal-hal yang metafisik gitu. Mungkin saya angkat kasus kayak tadi yang kemarin viral gitu, kayak spirit doll. Oke, tesisnya spirit doll. Spirit doll itu mempercayai bahwasanya dalam boneka itu ada ruh, ada jiwa yang bisa terus berkembang layaknya manusia. Spirit doll. Dan maka antitesisnya apa ya? Spirit doll. Introvert. Dan ternyata antitesisnya spirit doll itu gak ada kekuatan supranatural di dalamnya, namun hanya sebagai pengobat bagi orang-orang yang introvert gitu. Yang dimana yang kita ketahui bahwasanya introvert itu antisosial gitu, sehingga memelihara sebuah boneka untuk dijadikan teman-teman curhat gitu. Oh iya, walaupun itu sangat abstrak gitu. Dan sintesisnya yang muncul itu ternyata dalam spirit doll itu tidak hanya berlaku supranatural di dalamnya, dan ataupun pengobatan sebagai pengobat bagi seorang kepribadian yang introvert gitu. Ternyata dalam spirit doll itu ditemukan apanya mana? Tidak semena
Iya. Iya kan kita bahas itu kan itu di apa ya, viral akibat dari salah satu entertainment gitu. Dan kita banyak spekulasi yang masuk terhadap yang viral tersebut. Semisal apa benar dalam spiritual itu terdapat kekuatan supranatural kah? Apa hanya sekedar konten ataupun untuk diperdagangkan gitu kan? Ketiga hal hipotesis kan tadi kata Firman, sebelum antitesis masih ada hipotesis. Kemungkinan-kemungkinan yang terkandung di dalamnya gitu. Kalau punya Hegel itu gak mengenal hipotesis apa, 3 itu. Makanya sebelum Anda menulis spiritual, itu argumen logisnya apa dulu? Kenapa spiritual perlu dibahas misal? Karena argumen logis. Kalau sudah kita tolak Suman, saya cuma ingin membahas gelas ini ternyata ada arwahnya kan? Apa argumen logisnya dulu? Saya mengatakan kenapa gelas ini ada arwahnya. Itu jelaskan dulu, baru kemudian ada proses momen kedua di antitesis namanya sublasi diri. Oh, itu enggak sublesion apa kalau bahasa Jermannya itu Aufbeng itu. Kalau kata Hegel itu Aufbeng ya. Nah, itu baru muncul momen kedua. Oh, enggak. Itu enggak logis argumennya kamu gini-gini, baru menghasilkan antitesis. Kayak kenapa ada spiritual? Apa argumen logisnya, Suman? Baru nanti bisa dibahas. Gak ada. Kalau persoalan hipotesis itu masih punya Hegel itu sesuatu kan dia fenomenologi ya. Jadi dia fenomenologinya itu harus jelas dulu yang ingin dibahas argumen. Kalau di luar itu kayak hoax apa gak bisa dibahas. Tidak perlu pakai dialektika. Kita sudah tidak apa namanya, sudah gak anu lah. Kalau jadi argumen logisnya dulu misal kenapa kita harus membahas spiritual? Tiba-tiba spiritual dibahas karena bla bla bla, misal tiba-tiba saya punya boneka dan boneka itu tiba-tiba terbang cuman, ya kan ya? Terbang ke dapur menjatuhkan piring misalnya, kan tampak secara empiris, itu kan juga argumen logis. Karena ada indrawi yang melihat misal. Pas kemudian rasional menerima gerak. Jangan-jangan ini ada rohnya kayak gitu kan. Itu kan baru muncul antitesis. Oh enggak, bukan roh. Itu adalah gara-gara ruangan kamu itu sedang terjadi kehampaan udara sehingga terbang. Apa namanya? Boneka itu terbang kayak kita ada di luar angkasa misal. Itu antitesisnya sebelah sini. Jadi muncul seperti itu, ada argumen logis yang benturan. Nah, baru menghasilkan apa namanya? Sintesis ya, kesimpulan. Spiritual itu yang diyakini roh, ada rohnya itu benar dan rohnya adalah kehampaan udara. Misal kayak gitu. Jadi definisi rohnya itu adalah kehampaan udara. Kan sintesisnya seperti itu. Jadi pertama harus ada argumen logisnya kenapa harus dibahas itu. Kalau tiba-tiba saya mau membahas gendruwo sih, argumen logisnya apa? Karena ada cerita-cerita secara folklor yang menceritakan bahwa ada orang pernah ketemu gendruwo itu. Lah kalau persoalan gara-gara viral, gara-gara ada sinetron tidak bisa dibahas. Karena argumen logisnya nggak jelas kan, itu spekulasi nanti, spekulasi bertemu. Ya memang harus dihindari kalau hal-hal yang spekulatif nggak ada argumen logisnya ya hindari. Misal tiba-tiba Lek Faruk bilang 2 hari lagi dunia ini akan kiamat misal, ya nggak perlu dibahas. Kenapa? Argumen logisnya kan tidak jelas dulu. Kalau baru dia menjelaskan di kutub utara sekarang es mencair, apa gunung salju mencair dan laut sudah penuh dari air.
2 hari lagi bisa jadi kiamat. Kan kayak gitu. Jadi argumen logisnya jelas. Itu disebut dengan tesis. Kalau masih kemungkinan itu gak menjadi argumen. Itu masih praduga namanya. Masih praduga. Jadi nggak bisa, hal praduga itu nggak bisa. Nah nanti itu, jadi metodenya ya gitu 3 tok. Hegel tuh hanya menyangkut, ya itu tesisnya itu harus ada argumen logisnya. Sesuatu itu dibahas, sudah tidak ada skeptis, sudah tidak ada kemungkinan, itu sudah jadi plong. Misal atom adalah zat yang terkecil, kan itu tesis sudah. Dengan ada argumen logisnya, penelitian begini, itu udah tesis sudah. Nah ada sublimasi diri, kita nggak percaya, oh enggak, ada yang lebih kecil kok dari atom misal. Ini loh saya lihat ini kan. Makanya Hegel itu hanya untuk menguak informasi yang lebih baru lagi terus, yang lebih canggih lagi. Kayak gitu. Itu ya. Terus dikembangkan. Sehingga kalau dalam kasus sosial misal, ilmu sosial, membuli orang yang kena bully dalam satu sosial masyarakat akan membuat dirinya insecure. Itu kan tesis sudah, argumen logis. Kemudian ada hal yang membantah atau masuk pada momen kontradiksi. Oh enggak, dia memang memiliki karakter yang insecure cuman. Setelah melalui assessment begini, baru nanti menghasilkan sintesis. Itu ya punya Hegel ya. Ya mungkin hanya sekian dari pembahasan tema kali ini mengenai dialektika Hegel gitu. Apabila ada kekurangan itu murni dari kebodohan saya, dan apabila ada kebenaran itu mutlak dari Allah SWT. Saya di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.